Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah juga memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saat ini kita berada. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita saat ini tertulis pada kitab Filemon pasal yang pertama, dimulai dari ayat 8 sampai dengan 17. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Demikian dikatakan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pernah ada pengalaman satu keluarga yang kapok punya pembantu. Sebelumnya pembantu di rumahnya sering gonta-ganti. Karena bila hari Lebaran sudah mendekat, maka pembantunya pun minta mudik. Majikannya pun mengizinkan dan memberi lebih dari gaji bulanannya. Bahkan ongkos pulang perginya juga diberikan. Tapi meski Lebaran sudah usai, pembantunya tak kunjung datang lagi. Dicoba menghubungi lewat telepon, jawabannya, nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. Akhirnya keluarga itu mencari penggantinya. Tetapi masih beberapa bulan bekerja, jika Lebaran sudah dekat, pembantunya juga minta mudik. Dan sama seperti pembantu sebelumnya. Selesai Lebaran, pembantunya tidak kembali lagi. Udah gitu, perhiasan majikannya juga pernah dibawa kabur atau dicuri sama pembantunya. Ditelepon berkali-kali tidak diangkat, di SMS tidak dibalas, tahu-tahu nomornya sudah ganti, tanpa ada pemberitahuan sama majikan. Jadi setelah ulah yang seperti itu terjadi beberapa kali, usai Lebaran tidak kembali lagi, dan juga barang-barangnya sering kehilangan, keluarga itu pun merasa kapok punya pembantu. Padahal mereka selalu memberi bonus bagi para pembantunya. Dan beberapa tahun kemudian, keluarga itu tidak lagi berminat punya pembantu. Meskipun dari antara mantan pembantunya, ada juga yang menawarkan diri, ingin kembali bekerja di rumah keluarga itu. Tapi keluarga itu langsung menolak, karena sudah kesal, kecewa, dan dianggap tidak bisa dipercaya lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, pengalaman kesal, kecewa, dan tidak bisa dipercaya lagi juga pernah dialami oleh Filemon
kepada seorang pembantunya atau budaknya yang bernama Onesimus. Namun ketika Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara, hubungan Onesimus dengan tuannya diharapkan dapat pulih kembali. Berkaitan dengan pemulihan hubungan itulah yang disinggung oleh Paulus dalam suratnya ini. Paulus meminta atau memohon agar Filemon bersedia kembali menerima Onesimus, dan bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara kekasih di dalam Kristus. Karena Onesimus yang sekarang bukan lagi Onesimus yang pernah mengecewakan tuannya, melainkan telah menjadi Onesimus yang bertobat, yakni ketika Injil Kristus yang diberitakan oleh Paulus kepadanya diterima dan diimaninya. Memang bisa saja tadinya Paulus sebagai seorang rasul Kristus cukup memerintahkan kepada Filemon agar menerima Onesimus kembali. Tetapi mengingat kasih dan kebaikan Filemon, maka Paulus tidak memerintah begitu saja. Namun ia berkata, "Lebih baik aku memintanya daripadamu." Sebagaimana yang boleh kita baca pada ayat 9. Disinilah kita melihat bagaimana Paulus turut menghargai Filemon sebagai rekan sekerjanya. Paulus tidak memaksakan kehendak, termasuk juga Paulus tadinya ingin menahan Onesimus sebagai ganti Filemon untuk melayaninya sebagai pelayan selama Paulus di penjara. Karena fisik Paulus sudah semakin tua ketika itu. Namun Paulus tidak melakukannya tanpa persetujuan Filemon. Agar sesuatu yang baik itu jangan dilakukan Filemon secara terpaksa, melainkan dengan tulus. Sebagaimana yang boleh kita baca pada ayat 14 tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perpisahan sementara antara Filemon dengan budaknya Onesimus itu terjadi karena Onesimus pernah berbuat kesalahan, sehingga membuat Filemon sebagai majikan atau tuannya merasa dirugikan. Pada ayat 18 setelah nas ini, Paulus di sana berkata kepada Filemon, "Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku." Itu yang dikatakan Paulus kepada Filemon dalam suratnya pada ayat 18. Maka dari ayat tersebut dapatlah kita ketahui bahwa Onesimus telah pernah berbuat kesalahan yang merugikan Filemon. Entah itu mengambil sesuatu milik tuannya tanpa sepengetahuan tuannya, tetapi apapun kesalahan yang telah diperbuat Onesimus hingga membuat Filemon kesal, kecewa, dirugikan, namun Paulus bersedia menanggung itu semua. Sungguh luar biasa. Paulus melakukan hal demikian demi pemulihan hubungan mereka. Jadi jika karena kesalahannya Onesimus dianggap tidak berguna lagi bagi Filemon, tetapi sekarang sangat berguna. Itulah yang kita baca tadi pada ayat 11. Itu artinya Paulus melihat bahwa pertobatan Onesimus telah mengubah statusnya dari orang yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Maka dari itulah Paulus menyuruh dia untuk kembali kepada Filemon sambil membawakan surat dari Paulus yang memohonkan agar Filemon bersedia menerimanya kembali, bahkan bukan lagi sebagai budak, tetapi menjadi saudara kekasih, seperti yang tertulis pada ayat 16. Sebab Onesimus telah turut menjadi keluarga Allah oleh karena iman dan pertobatannya. Paulus sendiri sebagai seorang rasul yang dihormati oleh Filemon juga telah menyambut Onesimus yang telah bertobat itu sebagai saudara di dalam Kristus. Dan sambutan yang demikian jugalah yang diinginkan oleh Paulus dari Filemon kepada Onesimus.
Itu makanya Paulus dalam ayat 17 berkata, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri." Demikianlah Paulus berusaha agar hubungan Onesimus dengan tuannya Filemon pulih kembali. Paulus meminta Filemon agar bersedia menyambut Onesimus kembali, bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara di dalam Kristus. Sikap demikianlah salah satu ciri dari hidup orang percaya sebagai keluarga Allah. Sebagaimana yang disebutkan topik minggu saat ini, yakni hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah harus saling menerima, saling memaafkan, dan hidup di dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, maka dari itu pesan firman Tuhan bagi kita saat ini untuk hidup sebagai keluarga Allah ada dua. Yang pertama, jadilah pembawa damai. Melalui nas khotbah ini, kita diajak meneladani Paulus yang telah bertindak memulihkan hubungan yang sempat retak antara Onesimus dengan Filemon. Memang kita akui bahwa mendamaikan atau memulihkan hubungan yang sudah sempat retak bukanlah pekerjaan yang mudah. Justru itulah salah satu pergumulan besar dalam kehidupan orang yang berselisih atau bermusuhan, termasuk di tengah-tengah sesama bersaudara dalam satu keluarga. Karena terkadang bisa saja orang yang punya niat baik hendak mendamaikan malah dibenci oleh mereka yang bermusuhan atau berselisih. Bahkan orang yang mau mendamaikan itu pun bisa juga malah jadi ikut berselisih dengan orang yang menolak untuk didamaikan itu. Mungkin itulah sebabnya banyak orang tidak tertarik menjadi juru damai. Takut niatnya, yaitu niat baiknya, ditolak dan dibenci. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Tapi mau tidak mau, teladan yang dilakukan oleh Paulus ini menjadi tugas panggilan bagi kita bersama. Dan jangan kita lupa, hal yang demikianlah yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus bagi kita. Tanpa Kristus yang telah mendamaikan hidup kita kepada Allah Bapa dan menjadikan kita sebagai keluarga Allah, maka kita semua akan binasa. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih-Nya, kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka mengingat karya Kristus yang telah mendamaikan kita dan menjadikan kita sebagai keluarga Allah, biarlah kita juga menjadi pembawa damai, bukan pembawa kebencian, permusuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Pesan yang kedua, terimalah yang satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, sebagaimana Paulus memohon kepada Filemon agar bersedia menerima Onesimus yang telah bertobat itu, maka demikian jugalah kita hendaklah bersedia menerima atau menyambut yang satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Kristus. Buanglah stigma buruk, stigma negatif terhadap saudaramu yang mungkin pernah berbuat salah, apakah itu saudara sesama satu keluarga, saudara satu gereja, saudara satu pekerjaan, dan saudara yang lainnya. Tetapi terimalah dia sebagai saudara di dalam kasih Kristus, terlebih jika dia sudah menunjukkan pertobatannya. Sebab kita semua di hadapan Tuhan juga pernah seperti Onesimus. Bahkan mungkin sering telah membuat Tuhan kecewa oleh karena ketidaksetiaan kita pada Tuhan. Namun, bagaimanapun banyaknya dosa, ketidaksetiaan yang kita lakukan, tetapi kasih Tuhan selalu setia untuk menyambut setiap orang yang percaya dan bertobat. Seperti pada perumpamaan anak yang hilang.
pada Lukas 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya. Bahwa setelah si anak menyadari kesalahannya, lalu ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ternyata ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihat lalu berlari mendapatkannya, merangkul dan menciumnya karena sukacitanya melihat anaknya telah kembali. Itulah gambaran kerinduan dan kasih Tuhan pada kita. Meskipun kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, namun pintu kasih Tuhan selalu terbuka untuk menyambut penyesalan dan pertobatan kita. Kasih Tuhan telah melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, melayakkan kita menjadi keluarga Allah, agar kita boleh merasakan bahkan mewarisi sukacita yang dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kasih Kristus itu jugalah yang harus kita andalkan. Kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk memulihkan hubungan kita dan menerima yang satu dengan yang lain sebagai saudara di dalam Kristus. Ingatlah syair buku nyanyian HKBP nomor 481 ayat 3, syairnya demikian. Hayati kasih Yesus penebus yang dinyatakannya kepadamu. Kasihilah teman sesamamu, mereka juga tubuh Tuhanmu. Berdamai dengan saudaramu, berjalanlah bersama Tuhanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Tolong dan sertailah kami memelihara persekutuan yang penuh damai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.